Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan hari ini kita ingin membahas sedikit 10 golongan makanan tersehat yang harus kita konsumsi. Di mana sama-sama kita memaklumi bahwa apa yang kita makan akan menjadi sumber kalori dan sumber kesehatan dan kesakitan tubuh kita untuk yang kedepannya. Jadi dengan memahami 10 golongan makanan tersehat ini, kita bisa mencari dan mengkonsumsi bahan-bahan apa yang terkandung di dalamnya. Semoga kedepannya kita akan lebih sehat dibandingkan sekarang. Kalau sekarang masih sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Kemudian yang sekarang masih sehat akan lebih sehat lagi. Yang pertama adalah golongan sayuran. Arti golongan sayuran yang tidak mengandung tepung, di mana tinggi nutrisinya, kemudian juga tinggi vitaminnya, tinggi mineral, tinggi serat. Tapi karbonya rendah. Disinilah kebaikannya. Contohnya selada, bayam, kemudian kangkung, ada brokoli, kembang kol, dan yang lain-lainnya banyak yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ada golongan buah-buahan beri. Ada stroberi, blueberry, blackberry, dan yang mengandung beri yang lainnya. Di mana buah-buahan ini kadar karbohidratnya rendah, seratnya tinggi, dan vitaminnya tinggi. Jadi cukup baik untuk kita konsumsi demi kesehatan badan kita. Kemudian yang ketiga, golongan daging protein hewani. Ini contohnya sapi, kemudian bisa dari ikan, kemudian dari rusa dan kelinci. Di sini yang harus kita perhatikan bahwa hewan-hewan ini memakan makanannya sesuai dengan kebiasaannya. Contohnya sapi memakan rumput, bukan memakan yang lain. Kemudian ikan yang lepas di laut ini memakan makanan sesuai dengan keinginan ikan tersebut, bukan ikan yang dipelihara. Kemudian rusa yang hidup liar di laut, kemudian juga kelinci yang hidup liar. Jadi inilah yang membedakannya, bahwa kadar kualitas dagingnya akan berbeda dibandingkan dengan yang memang diberikan makanan sesuai dengan keinginan manusia. Ini adalah kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang keempat, telur. Ini telur juga dihasilkan oleh hewan-hewan yang sehat. Contohnya ayam yang sehat, ayam yang bebas makan makanan ayam, bukan makanan yang diberikan sesuai dengan keinginan dari yang memeliharanya. Jadi ayam hidup bebas memakan jenis biji-bijian, kemudian makanan-makanan yang dia kepingin sendiri, karena dia bebas memakan apa yang dia hendaki, sehingga kualitas telurnya juga akan berbeda dibandingkan dengan yang memang dipelihara ataupun diternakkan. Kemudian lemak atau minyak. Ini lemak-lemak yang minim proses dan tidak dipanaskan, sehingga dia masih alami, mengandung omega 3, lemak omega 3, dan antiinflamasi. Contohnya butter, minyak zaitun, minyak kelapa, PCU. Yang ini minyak-minyak ini adalah cukup baik untuk kesehatan kita. Kemudian berikutnya kacang-kacangan. Ini kacang-kacangan yang memang mentahnya pun lebih enak karena tinggi nutrisinya. Kemudian apabila dipanggang dengan sedikit pemanasan juga enak. Kemudian mengandung lemak, karbohidratnya rendah, tinggi serat dan tinggi nutrisi. Contohnya kacang macadamia, kacang pisan atau walnut, atau juga kacang almond. Jenis kacang ini cukup baik untuk memperoleh
kadar nutrisi baik lemak maupun proteinnya. Kemudian golongan seeds atau biji-bijian, ada chia seed, ada flax seed. Ini adalah makanan-makanan yang lemaknya sehat, tinggi serat, tinggi protein, kemudian tidak mengandung karbohidrat. Yang utama adalah mengandung omega 3 yang tinggi ataupun yang anti inflamasi. Kemudian yang ke-8 ada buah yang istimewa. Ini kemanapun masuk golongannya, buah alpukat. Alpukat ini lemak yang baik karena mengandung lemak alami, rendah karbohidrat dan rendah protein. Juga mengandung banyak seratnya. Yang ke-10 golongan umbi-umbian. Umbi-umbian bisa ubi jalar, bisa kentang, bisa walter, seledri yang hidup sebagai di bawah tanah yang bisa kita dapatkan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah golongan rempah-rempah. Ini bisa bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kapulaga, ketumbar. Ini merupakan sumber mikronutrien yang harus kita masukkan ke badan kita. Walaupun kebutuhannya kecil, tapi dia sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi dari 10 golongan makanan ini, mudah-mudahan kita setiap harinya bisa memakan karena hampir semuanya ada di sekitar kita. Yang utama kita cari tentunya yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak perlu mencari makanan-makanan yang olahan, makanan-makanan yang telah menambah pengolahan-pengolahan, menambah bahan kimia dan bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau memungkinkan kita memakan bahan alami, kenapa kita mesti mencari bahan makanan yang telah melalui pengolahan? Mudah-mudahan dengan informasi ini kita ke depan akan bertambah sehat. Kalau yang sekarang sakit cepat sembuh sakitnya menjadi sehat, yang sehat bertambah sehatnya, sehingga kita semua akan menikmati bahwa sehat memang bukan segala-galanya, tapi tanpa sehat semuanya tidak akan berarti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.